Catatan Presiden Republik Indonesia. Presiden dorong pemanfaatan potensi panas bumi menuju energi bersih. Selain itu juga negara kita Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Tapi kita semua tahu dalam melakukan transisi hijau, ini setiap pemerintahan di negara berkembang, hampir semua di negara berkembang, dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga. Presiden tekankan penguatan ekonomi syariah. Indonesia punya peluang, punya potensi untuk menjadi pusat industri halal dunia, pusat ekosistem halal dunia. Dengan catatan, kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Yang kedua, menyiapkan pelaku-pelaku profesional. Inilah catatan Presiden RI, serangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutomo Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Selasa 17 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Dana Reksa, Jakarta. Presiden menekankan pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia untuk memanfaatkan potensi besar pasar muslim di tanah air yang mencapai 236 juta jiwa. Kepala negara juga menekankan untuk menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri halal yang Indonesia miliki. Presiden menyebutkan bahwa industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Nasional. Kita tahu negara kita Indonesia ini memiliki penduduk muslim 236 juta. Ini sebuah market besar, sebuah pasar besar, sebuah potensi besar yang harus kita pikirkan agar peluang yang ada ini tidak lepas ke negara yang lain. Indonesia punya peluang, punya potensi untuk menjadi pusat industri halal dunia, pusat ekosistem halal dunia. Dengan catatan, kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Yang kedua, menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri halal yang kita miliki. Dan kalau kita lihat angka-angka, industri keuangan syariah ini tumbuh lebih tinggi dibanding Bank Nasional. Coba kita lihat, aset Bank Syariah ini tumbuh 9,07%. Aset Bank Nasional tumbuh 8,9%. Lebih tinggi pertumbuhan dari aset Bank Syariah. Kemudian juga dana pihak ketiga. Kita lihat angkanya. Bank Syariah tumbuh 10,41%. Bank Nasional tumbuh 8,43%. Oleh sebab itu, Bank Syariah Indonesia sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah harus tumbuh maju, harus memiliki manajemen modern, harus kompetitif, profesional untuk menjangkau pasar-pasar potensial yang kita miliki. 236 juta penduduk muslim kita. Dan juga tumbuh menjadi barometer perbankan syariah di Indonesia, di regional ASEAN,
dan juga di dunia. Kawasan Indonesia Islamic Financial Center diharapkan mendukung perkembangan ekonomi syariah dan mendukung berbagai sektor industri halal, baik Muslim fashion, wisata halal, industri makanan dan minuman halal. Presiden Joko Widodo menyambut baik kehadiran kawasan ini karena akan mengintegrasikan berbagai sektor industri dan mencegah potensi ekonomi Indonesia lepas ke negara lainnya. Selasa 17 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan kantor FIBA di Indonesia yang berada di Menara Dana Reksa, Jakarta. Presiden mengatakan dengan adanya kantor FIBA di Indonesia sebagai bentuk dukungan dari FIBA dunia ke Indonesia. Presiden menegaskan bahwa Indonesia juga aktif mempererat kerjasama dengan federasi internasional seperti FIBA sebagai induk olahraga basket dunia. Indonesia menyambut gembira, saya menyambut gembira akan kehadiran kantor FIBA di Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata dari FIBA dalam percepatan peningkatan prestasi olahraga basket di Indonesia. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari FIBA pada Indonesia, sehingga FIBA World Cup 2023 sukses terselenggara dan Indonesia tercatat sebagai salah satu penyelenggara yang terbaik. Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung bakat-bakat besar di bidang olahraga dengan melakukan pembinaan dan pelatihan, dengan menyelenggarakan event olahraga sebanyak mungkin dan dengan membangun venue-venue berstandar internasional dan tentu juga dengan mempererat kerjasama dengan federasi internasional seperti FIBA sebagai induk olahraga basket dunia. Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri BUMN yang juga sebagai FIBA Central Board Member Erick Thohir, dan juga Sekjen FIBA Andreas Zaklis. Rabu 18 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition ke-10 tahun 2024 di Jakarta Convention Center, JCC Senayan, Jakarta. Presiden menyampaikan bahwa potensi besar energi geothermal di Indonesia yang mencapai sekitar 24.000 megawatt namun belum dimaksimalkan. Indonesia sebagai pemilik potensi besar geothermal sebesar 40% dari potensi dunia memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, mengembangkan industri hijau, dan melakukan transisi ke energi hijau. Dan Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40% dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11% yang termanfaatkan dari potensi yang ada. Selain itu juga negara kita Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Tapi kita semua tahu dalam melakukan transisi hijau, ini setiap pemerintahan di negara berkembang, hampir semua di negara berkembang, dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga. Selalu problemnya di situ. Kemudian keadilan akses bagi masyarakat. Kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka, sehingga tidak optimal. Saya juga paham dunia usaha pasti memiliki hitung-hitungan sendiri, memiliki kalkulasi sendiri, memiliki pertimbangan-pertimbangan, baik urusan turnover, masalah yang berkaitan dengan keuntungan, dan yang lain-lainnya. Inilah yang harus dipikirkan bersama. Namun demikian, masalah perubahan iklim ini adalah masalah kita bersama, masalah seluruh isi dunia, baik itu pemerintah di negara maju, baik itu pemerintah di negara-negara berkembang, juga baik itu dari para pengusaha, dari para peneliti maupun rakyat kecil di seluruh belahan bumi. Presiden berharap melalui forum ini dapat dihasilkan terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi risiko, berbagi beban, dan tentu juga untuk berbagi keuntungan dengan proporsi yang seimbang.
Kamis 19 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ke-22 dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah. Kepala negara mengatakan bahwa saat ini dunia menghadapi gejolak ketidakpastian tantangan yang tidak mudah. Menurutnya banyak juga negara maju yang masuk ke jurang resesi. Presiden menekankan bahwa kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi Indonesia. Kepala negara menyebutkan bahwa pada tahun 2025 nanti akan ada sebanyak 85 juta pekerjaan yang akan hilang dampak dari peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja. Dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut untuk membuka lapangan kerja, justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang. Karena tadi adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor. Yang ketiga, yang pertama perlambatan ekonomi global, yang kedua peningkatan otomasi, yang ketiga gig ekonomi. Hati-hati dengan ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer. Perusahaan lebih memilih kontrak jangka-jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Ini trennya kita lihat menuju ke sana. Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini, bisa bekerja di negara lain. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang. Oleh sebab itu, saya berharap dari ISAI tadi sudah menyampaikan kajiannya, ada sebuah desain, tapi desain taktis. Rencana, tapi rencana taktis. Strategi, tapi strategi yang taktis dan detail. Kalau ada ini, kita harus belok kemana? Kalau dicegah di sini, kita harus menuju kemana? Itu yang hal-hal yang taktis seperti ini yang kita perlukan. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa untuk membuka lapangan kerja saat ini harus melewati tantangan berat, dan itu dialami semua negara, di mana terkait tantangan perlambatan ekonomi. Kepala negara juga mewanti-wanti terkait sistem kerja paruh waktu, di mana ke depannya nanti perusahaan akan mempekerjakan pekerja paruh waktu yang bisa dikerjakan di mana saja, sehingga dapat mengurangi resiko ketidakpastian. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.